Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Putri Wasundari, peserta Diklat PDPS Yogyakarta Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai metode dan teknik dalam pekerjaan sosial yang diterapkan Balai Besar Kartini Temanggung. Balai Besar Kartini Temanggung merupakan unit pelaksanaan teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia yang melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual yang memberikan layanan rehabilitasi sosial yang berbasis residensial, berbasis keluarga, dan berbasis komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial. Adapun metode dan teknik pekerjaan sosial yang diterapkan pada Balai Kartini Temanggung adalah 1. Metode casework. Di Balai Besar Kartini Temanggung, metode ini paling sering digunakan karena dianggap paling efektif. Seperti yang kita ketahui, metode pekerjaan sosial casework yaitu suatu metode yang bertujuan membantu individu atau klien yang didasari pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana melakukan interaksi atau pendekatan dengan individu yang menggunakan teknik-teknik tertentu. Misalnya, 1. Teknik wawancara. Teknik ini bisa digunakan pada klien Balai Besar Kartini yang merupakan kelompok disabilitas intelektual kategori debil atau lambat belajar karena pada kelompok ini klien masih mampu berkomunikasi dua arah dan mampu mengungkapkan permasalahannya. Caranya yaitu 1. Gunakan bahasa yang sederhana sehingga klien memahami maksud kita. Kedua, ciptakan situasi dan kondisi yang menyenangkan agar klien merasa nyaman dengan harapan kita akan memperoleh informasi atau data-data yang valid sehingga membantu kita dalam memberikan pertolongan mengatasi permasalahannya. Ketiga, pastikan peksos atau pekerja sosial memiliki keterampilan menjadi pendengar yang baik dan keterampilan melakukan pencatatan. Metode ini juga merupakan seni seorang pekerja sosial melakukan relasi dengan individu mengenai apapun masalah sosialnya. Yang kedua adalah teknik kompetisi. Teknik ini relatif lebih mudah dilakukan dengan harapan klien mampu berrelasi dengan anggota kelompok permainan dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Yang diharapkan adalah klien menghargai kemampuan teman lainnya dan klien lebih sportif dan mengakui kemampuan teman lainnya. Yang ketiga, teknik kursi kosong. Teknik ini pernah Balai Besar Kartini coba, khususnya untuk klien PDI atau penyandang disabilitas intelektual kategori debil ringan atau lambat belajar. Langkah-langkahnya adalah klien diajak ke suatu ruangan yang sepi atau tidak bising dan tidak terdengar oleh orang lain. Kemudian klien disuruh duduk sendiri di samping pekerja sosial. Kemudian pekerja sosial mengajak berkomunikasi ringan sampai pada akhirnya klien digiring untuk bercerita mengenai permasalahan dan harapannya. Dengan demikian, klien akan merasa lebih lega terhadap himpitan permasalahannya yang dialami selama ini. Yang keempat, teknik token ekonomi. Teknik ini kita gunakan untuk mengubah perilaku dengan cara klien berupaya untuk melakukan perilaku positif yang mereka lakukan dengan mengumpulkan tanda-tanda atau simbol bintang dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, klien dengan kategori debil ringan dengan perilaku yang semaunya sendiri dan suka keluar malam, langkah-langkah token ekonomi. Yang pertama, pekerja sosial bekerja sama dengan anggota keluarga untuk melakukan teknik ini agar klien memahami maksud dan tujuannya. Yang kedua, klien tidak keluar malam dalam 3 hari, maka akan mendapatkan 1 bintang. Kita sepakati rentang waktu yang kita tentukan, misalnya 1 bulan. Kita siapkan reward atau hadiah yang paling klien suka, tentunya jangan barang mahal. Dalam periode tertentu, hitung bintang yang sudah dikumpulkan. Dengan melakukan kerjasama yang baik bersama pihak keluarga, diharapkan teknik ini efektif untuk mengubah perilaku klien. Dan yang kelima adalah teknik role playing. Teknik ini bisa dilakukan pada anak-anak penyandang disabilitas intelektual dengan cara
Klien yang bermasalah kita ajak bermain drama dan diberikan peran yang menjadi tokoh berlawanan dengan masalahnya. Misalnya, klien yang suka mencuri maka dia diberikan peranan menjadi tokoh agama. Atau klien yang merasa paling pintar, kita perankan menjadi anak yang bodoh dan gampang dibohongi. Kedua, metode group work. Metode group work atau social group work adalah salah satu metode yang biasa digunakan pekerja sosial dalam proses pertolongan kesejahteraan sosial kepada klien, di mana menggunakan media dan pengalaman dalam kelompok untuk membantu klien dalam menemukan dan mencari solusi permasalahan yang dialaminya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan individu dengan menggunakan media kelompok. Contoh diterapkan pada klien yang kurang percaya diri. Klien dengan permasalahan yang sama, kita catat dan ajak bermain games dalam kelompok. Kondisikan kelompok itu agar ada permainan yang mampu menggiring mereka untuk selalu menjadi sasaran tembak tugas. Dengan demikian, klien tersebut akan mampu melaksanakan permainan seperti yang kita harapkan. Misalnya, klien berpidato menirukan tokoh, bercerita mengenai pengalamannya, atau bercerita mengenai keluarga dan asal daerahnya. Yang ketiga adalah metode community organization atau community development. Metode ini di Balai Kartini digunakan pada layanan berbasis masyarakat atau LKS. Misalnya pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual di suatu wilayah atau shelter workshop peduli. Tujuan dari metode ini adalah untuk satu, pembentukan organisasi LKS, menggali potensi lingkungan, fasilitasi menggali sistem sumber yang mampu dimanfaatkan sistem wilayah tersebut, memberdayakan partisipasi masyarakat, pendampingan dan pelatihan keterampilan, dan pendampingan proposal, bantuan CSR, lain-lain. Biasanya, metode ini menggunakan teknik diskusi, focus group discussion, membangun konsensus, pengorganisasian, dan memfasilitasi kelompok. Nah, demikian pemaparan saya mengenai metode dan teknik dalam pekerjaan sosial yang diterapkan di Balai Besar Kartini Temanggung. Terima kasih kepada narasumber Bapak Sartono dari Balai Besar Kartini Temanggung telah memberikan informasi yang sangat lengkap. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.